Dalam Pak. Nilainya dia begitu. Shalom. Halo, silahkan Ibu. Sewaktu Adam and Eve melanggar perintah Allah, apakah terjadi dengan surga? Adakah dia ditutup atau dia terbuka? Maksud saya, apa terjadi dengan surga apabila orang pertama melanggar perintah Allah? Iya ya. Nah sekarang begini dulu Ibu. Kata surga di dalam kepercayaan di dalam Alkitab, di dalam kepercayaan Kristiani dengan di kepercayaan lain itu berbeda pemahaman ya. Nah, kalau kita membaca Kejadian bab 2 dan bab 3, Bapak Ibu, jangan membayangkan surga tempat yang di atas, tempat Tuhan dan para malaikat. Setelah manusia berdosa, kemudian manusia itu dibuang ke bumi. Anda menggunakan buku ini. Peringatannya, jangan membayangkan dengan cara seperti itu. Ya, pertama kali kan tahun 95. Edisi pertama tahun 96. 2000-an lah. 2005. Tapi begini, yang kita lihat di kitab Kejadian bab 2 itu peristiwanya ada di dunia. Peristiwanya ada di dunia. Karena dikatakan Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Lalu di situ ada sungai, ada sumber air yang mengalirkan air ke sungai Efrat, Tigris, Gihon, Pison gitu ya. Nah, mula-mula manusia tinggal di situ, tinggal bersama dengan Allah di situ. Sewaktu-waktu Allah akan datang ke situ dan manusia berjumpa dengan Allah. Jadi di Eden itu ada hidup manusia bersama dengan Allah. Nah, ini digunakan untuk menggambarkan hidup kekal di surga. Hidup kekal itu apa? Hidup bersama Allah. Hidup bersama Allah itu seperti apa? Seperti waktu manusia pertama hidup di Eden, gitu. Begitu dulu. Jadi jangan membayangkan Firdaus itu di surga, di atas sekali, setelah manusia berdosa, manusia dibuang ke bumi. Nah, itu bukan yang tertulis di Alkitab, ya. Tapi bisa terjadi kepercayaan atau pemahaman seperti itu masuk di memori kita. Nah, kalau pertanyaannya, seandainya manusia tidak berdosa, lalu apa yang akan terjadi? Ya, kalau jawab pertanyaannya kan pengandaian kan. Kalau manusia tidak berdosa, kalau manusia tidak berdosa, ya kan manusia akan tinggal bersama dengan Allah dalam kegembiraan. Dan jadi awalnya manusia tinggal bersama dengan Allah dalam kegembiraan. Manusia berdosa, memisahkan diri dari Allah, tetapi Allah masih tetap menghendaki manusia bersatu dengan Dia, tinggal bersama dengan Dia. Karena itulah Yesus, Anak Allah, datang untuk membawa manusia masuk dalam kehidupan kekal. Hidup bersama dengan Allah. Jadi awalnya manusia hidup bersama dengan Allah, Eden. Manusia berdosa, terpisah dari Allah kan. Kalau dibiarkan terus, manusia tidak akan pernah hidup bersama dengan Allah. Yesus datang untuk apa? Menyelamatkan orang berdosa, membawa orang berdosa masuk dalam hidup kekal, hidup bersama dengan Allah. Begitu, Bu.
Baik, masih ada lagi? Pak Seto, kalau melanjutkan pertanyaan sebetulnya lebih bagus ditanya pada sesi yang lalu ya, tapi karena tadi juga di awal pembicaraan sedikit menyinggung mengenai kelahiran seturut dengan Lukas. Yang saya ingin tanya, minggu yang lalu kalau saya tidak salah dengar dikatakan bahwa jangan pernah ada pertanyaan kalau Lukas menulis Yesus orang Nazaret dan Matius menulisnya sebagai orang Bethlehem, lalu ditanya sebetulnya yang benar itu mana, Yesus orang Israel atau orang Bethlehem gitu. Karena kalau kita ditanya seperti itu, kita harus menjawab seolah-olah kita harus menyatakan yang satu salah dan yang lain benar. Yang ingin saya tanya, Pak, kalau kita itu spiritnya adalah dua-duanya benar, lalu secara kronologis terjadinya itu ya sebetulnya Yesus itu adalah orang Nazaret, tapi karena ada cacat jiwa dia pergi ke Bethlehem. Untuk sementara waktu di Bethlehem ternyata akan ada pembunuhan oleh Herodes, lalu lari ke Mesir, bla 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 bla. Apakah itu keliru, Pak, kalau kita punya imajinasi seperti itu? Terima kasih. Saya nggak yakin minggu lalu kalimat saya seperti itu. Tapi yang Bapak Ibu silahkan mengingat lagi, ada yang berbeda kalau membaca dua Injil ini ya. Jadi kalau membaca Injil Matius, ketika malaikat datang kepada Yusuf, nggak ada tempat di situ, nggak ada keterangan tempat. Ya, tapi kemudian yang ada adalah sudah dikatakan Yesus itu sudah ada di Bethlehem karena orang Majus datangnya ke Bethlehem, gitu kan? Lalu karena Herodes mencari mau membunuh Yesus, Yesus dibawa mengungsi ke Mesir. Kemudian dari Mesir baru kembali ke Israel, lalu ke Nazaret. Lalu Yesus disebut orang Nazaret. Nah, kalau di Lukas beda, Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret karena sensus ke Bethlehem, dan kemudian lahirlah Yesus di Bethlehem. Dari Bethlehem pergi ke Yerusalem untuk memenuhi hukum agama Yahudi, dan kemudian dari situ pulang, bisa dikatakan pulang ke Nazaret. Nah, kalau memperhatikan ya alur kisah menurut tempat ini, keduanya memang berbeda. Tetapi ada dua kota yang muncul, ya. Kenapa Yesus lahirnya di Bethlehem? Karena dia Mesias. Kenapa dia disebut orang Nazaret? Ingat, Nazaret bisa berarti orang yang berasal dari kampung Nazaret, bisa juga berarti orang yang bernazar. Nah, begitu yang saya sampaikan. Jadi ceritanya memang berbeda, alur ceritanya ya. Tetapi ada dua hal yang bisa disebut berkaitan dengan kota, Bethlehem dan Nazaret. Tapi kalau ditanya itu kenapa kok mereka milih Nazaret, kenapa mereka tinggal di Nazaret, padahal aslinya Yusuf orang Bethlehem, itu nggak akan ketemu jawabannya. Begitu, Pak. Pak Seto mau nanya dong, Pak. Ya, silahkan. Yang tadi Pak Seto katakan yang di kepala pasukan itu, Pak, kan dia bisa mengatakan sungguh orang ini orang benar gitu ya. Nah, itu atas keyakinan apa? Ini kan dikatakan melihat apa yang terjadi. Maksudnya yang kejadian yang mana, Pak, yang membuat dia yakin bahwa Yesus ini orang benar? Gitu, Pak. Ya, Ibu, apakah kepala pasukan ini hanya hadir waktu penyaliban, atau dia mendapatkan tugas untuk melakukan eksekusi ini dari Pilatus, pimpinan tertinggi perwakilan Roma di Yudea?
Sederhana saja kan jawabnya. Hmm, Nggak mungkin dong dia hanya muncul di Golgota. dapat tugas ya. Iya, dia kepala pasukan. Dengan kata lain begini, orang ini kan ngikuti sebut saja persidangan di depan Pilatus gitu ya. Dan kemudian dia mengamati terus, melihat apa yang terjadi pada Yesus. Sekarang Bapak Ibu silahkan ke bab 23. Lalu lihat ke ayat 13 dan 14. Ini Pilatus bicara kepada para imam kepala, pemimpin rakyat. Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Lihat, aku telah memeriksanya di hadapan kamu. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Pilatus tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus yang membuat Yesus layak dihukum mati. 15. Herodes juga tidak menemukan kesalahan apapun, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Pilatus sendiri mengakui Yesus bukan orang yang bersalah. Tapi lihat ayat 16. Jadi ini Pilatus ya, akan mencambuk dia lalu melepaskannya. Jadi ya orang melihat, kepala pasukan ini melihatlah bagaimana Yesus itu diadili oleh Pilatus, Yesus dicambuk, dan kemudian melihat juga bagaimana keadaan Yesus dalam perjalanan ke Golgota, bagaimana Yesus disalibkan. Dan kemudian sekarang begini saja, pakai hitungan yang wajar ya. Kalau orang dijatuhi hukuman salib, ini bukan hukuman sederhana. Normalnya orang yang dihukum salib itu akan digantung disalib sampai dia mati, dan setelah mati nggak akan jenazahnya diturunkan, biar jenazahnya dimakan sama binatang-binatang pemakan bangkai. Maka nggak akan ketemu orang yang dengan rela hati, dengan tenang menanggung hukuman salib ini. Kepala pasukan ini melihat apa yang dilakukan Yesus, yang dialami oleh Yesus. Dan begitu melihat Yesus mati, dia mengatakan justru ketika melihat Yesus mati, dia mengatakan ini orang benar. Menghadapi proses pengadilan, mendengar ucapan Pilatus, ketika melihat bagaimana Yesus memikul salib, kemudian dipaku, digantung di kayu salib, sampai dengan kematiannya. Nah, orang ini ambil simpulan seperti itu. Begitu. Oke, makasih Pak Seto. Ya, baik. Baik, kalau nggak ada, silahkan kembali ke ke Lukas bab 2 ya. Ini dari ayat 21 dan seterusnya. Tidak semua hal kita bisa diskusikan, tapi kita akan lihat begini. Hal yang menjadi sangat penting untuk kita perhatikan di bagian ini. Ayat 21. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Lalu ketika tiba waktu penahiran menurut hukum Musa, mereka membawa dia untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan.
dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Nah, adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh dan menantikan penghiburan bagi Israel. Dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia, Simeon tadi ya, menyambut anak itu, menggendongnya sambil memuji Allah. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman Tuhan, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataanmu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. 33. Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Tadi para gembala membuat Maria dan Yusuf heran. Sekarang Simeon membuat Maria dan Yusuf heran. Maria dan Yusuf membawa anak sulungnya. Ingat, untuk mengatakan sulung itu cukup anak yang lahir pertama atau yang kedua, ketiga atau enggak peduli, enggak masalah. Pokoknya yang pertama lahir dari kandungan itu yang disebut sebagai anak sulung. Nah, jadi sebagai ini orang tua dari Yesus, Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke Yerusalem, ke bait Allah untuk apa? Untuk dikuduskan bagi Allah. Dan ketika sampai di bait Allah, Simeon menyambut anak itu, menggendongnya, lalu mengatakan, mataku sudah melihat keselamatan yang dari-Mu. Yang digendong itu bayi, tapi mulut Simeon mengatakan, mataku melihat keselamatan yang Kau sediakan bagi segala bangsa. Ingat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya. Dan ini merupakan kesukaan besar untuk segala bangsa. Nah, sekarang ini begini dulu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan anak laki-laki sulung dikuduskan bagi Tuhan. Silahkan lihat dulu ayat referensinya ya. Silahkan kalau lihat ayat 23, ini silahkan ke kitab apa ini? Keluaran 12. Bapak Ibu tolong dilihat, dicek dulu. Kitab Keluaran bab 12 ayat 13 bukan 12. Keluaran 13. Keluaran 13 ayat 2. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung. Semua yang lahir pertama, baik dari kandungan manusia maupun dari kandungan hewan,
di antara orang Israel. Mereka yang anak sulung itu ya adalah milikku. Kemudian lihat juga ayat 12. Engkau harus mempersembahkan bagi Tuhan semua yang lahir pertama dari kandungan, juga setiap jantan yang lahir pertama dari hewan milikmu adalah bagi Tuhan. 15. Sebab ketika Firaun bersikeras untuk tidak melepaskan kita, Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya aku mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir pertama dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anakku laki-laki ku tebus. Jadi prinsipnya yang kita lihat dalam hukum Taurat, semua yang lahir pertama dari kandungan itu milik Tuhan. Itu punya Tuhan. Dan orang harus mempersembahkannya kepada Tuhan. Kalau anak sulung binatang, gampang bawa ke mezbah, potong, bakar. Dan kemudian, nah itu udah diserahkan kepada Tuhan. Tapi kalau anak sulung laki-laki, nggak bisa begitu. Nggak bisa bayi disembelih, dibakar. Nah, ditebus. Maksudnya diganti. Ganti dengan binatang. Jadi anak sulung itu tetap hidup, tetapi ada binatang yang dikorbankan untuk menggantikan anak sulung itu. Tetapi kemudian, prinsip tidak berubah. Yang sulung itu untuk Tuhan. Bapak Ibu, kita perhatikan kata kudus. Kudus. Dalam pemahaman yang biasa kita pahami dalam bahasa Indonesia, kudus itu artinya apa? Suci. Suci itu apa? Kudus, muter aja di situ. Dalam pemahaman umum, kata kudus atau suci itu sama dengan tidak berdosa. Sama dengan tidak berdosa. Tetapi pemahaman itu tidak cukup. Itu belum menjelaskan semua. Nah, lihat. Ada penggunaan kata kudus, suci untuk ini ruangan. Ini ruangan kudus. Kenapa ruangan ini, ruangan gereja misalnya, itu disebut kudus? Satu, karena Allah hadir di tempat itu, atau sebaliknya. Ruang ini dikhususkan sebagai tempat kehadiran Allah. Benda-benda kudus. Bapak Ibu tidak bisa sembarangan berlaku ini terhadap, jangankan sakramen Maha Kudus ya. Bapak Ibu pernah nggak menggunakan ini Bapak Ibu yang prodiakones yang untuk nganter sakramen Maha Kudus itu namanya apa? Yang bulat itu? Piksis. Sis, Pak. Bapak Ibu rawat baik-baik nggak itu? Iya, Pak. Pakai kata jelek ya, sejorok-joroknya kita. Apakah benda itu apakah kita akan menggunakan tempat itu untuk sesuatu yang lain? Karena saya harus membawa permen, karena misalnya ya ada yang ini gulanya kadang-kadang ngedrop, lalu harus bawa permen kemana-mana. Wah, ini kayaknya bagus ini kalau Pikses ini digunakan sebagai tempat permen gitu, keren gitu. Saya tidak memberi ide loh ya, saya bertanya loh ya. Nggak berani. Ya tidak. Enggak. Tidak. Perhatikan kata itu tadi, tidak berani. Tidak berani. Kenapa tidak berani?
Saya tidak menyalahkan, tapi ini penting justru. Karena tempat ini, benda ini yang saya beli dengan duit saya sendiri, gitu ya. Ini tempat ini saya khususkan untuk sakramen Maha Kudus. Ini benda suci, ini untuk Tuhan, begitu kan ya? Nah, di Perjanjian Lama ada yang disebut orang yang kudus. Bukan dalam pengertian orang ini tidak pernah berdosa, tapi orang ini dikhususkan untuk Tuhan. Dikhususkan untuk Tuhan. Bapak Ibu, dalam hal ini silahkan melihat ini, silahkan membuka ini. Kita Bilangan bab 6. Bilangan bab 6 ya. Mulai dari kata apabila. Apabila seorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, nazar orang nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka ia harus menjauhkan dirinya dari anggur, minuman keras, cuka anggur, minuman keras, minuman yang dibuat dari anggur, buah anggur yang segar maupun yang sudah dikeringkan. Jadi pantang anggur pokoknya. Kalau selama kenazirannya, janganlah ia makan apapun yang berasal dari pokok anggur, dari bijinya sampai kulitnya. Selama waktu nazarnya sebagai orang nazir, janganlah pisau cukur menyentuh kepalanya sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Ia harus tetap kudus dan membiarkan kepalanya, rambut kepalanya tumbuh panjang. Selama ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia mendekati mayat. 8. Selama kenazirannya, ia kudus bagi Tuhan. Tetapi apabila seseorang tiba-tiba mati di dekatnya sehingga ia menajiskan rambut kenazirannya, maka ia harus mencukur rambutnya dan seterusnya. Jadi, Bapak Ibu, kata kudus untuk manusia ini di Perjanjian Lama ini bisa berarti orang ini dikhususkan bagi Tuhan, gitu ya. Dikhususkan bagi Tuhan itu untuk apa? Ya untuk melayani, untuk bekerja di tempat kudus. Nah, kemudian begini, silahkan kita lihat ada contoh orang yang ya seumur hidup jadi orang nazir. Ya, waktu itu Bu Emilia bertanya tentang Simpson itu kan ya. Tapi sekarang saya ambil contoh yang lain. Silahkan membuka kitab ini 1 Samuel. 1 Samuel. Bab 1. Lihat ke ayat 11. Ini Ibu Hana bernazar. Kalau Tuhan memberikan kepadanya seorang anak laki-laki, maka dia akan memberikan anak itu kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya.
Jadi ini nazar dari Hana. Anaknya kemudian diberi nama Samuel. Jadi Samuel itu anak nazar. Seumur hidup dia dipersembahkan, dikhususkan untuk Tuhan. Kemudian lihat ke ayat 12, ayat 28. Oh, ayat 27 dan 28. Anak inilah yang kuminta dalam doa dan Tuhan memberikan kepadaku apa yang kuminta kepadanya. Sebab itu aku pun menyerahkannya kembali kepada Tuhan. Seumur hidupnya ia diserahkan kepada Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu cara lain untuk menguduskan anak sulung. Jadi yang pertama tadi, anak sulung itu untuk Tuhan. Tapi bukan anak itu dipotong, tapi diganti dengan binatang, korban. Tapi yang kedua, menguduskan anak sulung, ini juga bisa berlaku untuk yang lain yang bukan sulung, itu dilakukan dengan menyerahkan anak ini supaya seumur hidupnya anak ini melakukan pekerjaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ini mengkhususkan diri bagi Tuhan. Atau ya, orang tua menguduskan anaknya bagi Tuhan. Nah, sekarang kembali ke Injil Lukas tadi. Ke Injil Lukas. Ketika Yesus masih kanak-kanak ini, orang tuanya mengikuti kebiasaan orang Yahudi, menguduskan anak sulung bagi Tuhan. Nah, kemudian cara mengkhususkannya, ya ada korban, ya merpati, tekukur itu, oke. Tetapi yang menjadi lebih penting, Bapak Ibu, dengan mengikuti hukum agama Yahudi, hukum Taurat, dan prakteknya, kita lihat seumur hidup Yesus, itu dia mengkhususkan dirinya untuk melakukan tugas dari Bapa. Seumur hidupnya, Yesus menggunakan hidupnya untuk melakukan pekerjaan Bapa. Nah, kemudian begini, tanda yang kita bisa lihat dalam diri Yesus, tidak semua tanda yang di kitab bilangan tadi diambil ya. Tapi karena apa? Yesus ya, masa nggak minum wine? Yesus minum wine kok. Tapi seperti Samuel, Yesus rambutnya panjang. Rambut panjang itu urusannya bukan karena nggak ada tukang cukur, sudah pasti kalau jawab itu salah. Karena di kitab bilangan tadi sudah jelas disebut pisau cukur, di kitab Samuel juga sudah disebut pisau cukur. Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa Yesus rambutnya panjang, itu karena nggak ada pisau cukur, nggak ada tukang cukur, jawaban itu salah. Panjangnya rambut Yesus itu menunjukkan bahwa dia adalah orang atau pribadi yang seperti orang Nazar, seperti Samuel yang mengkhususkan hidupnya untuk Tuhan, untuk Bapa gitu kalau kita bicara tentang Yesus. Dan untuk apa Yesus mengkhususkan diri melakukan pekerjaan yang diserahkan Bapa? Jawabannya itu ada di dalam kalimat yang diucapkan oleh Simeon. Mataku melihat keselamatan yang datang darimu. Maksudnya apa? Keselamatan datang dari Allah. Yang dilihat, yang digendong oleh Simeon, itu adalah bayi Yesus. Tapi mulut Simeon mengatakan, aku melihat, aku sudah melihat keselamatan yang datang darimu. Kembali ke kisah sengsara tadi.
anak yang sekarang digendong oleh Simeon itu adalah pribadi yang akan memberikan keselamatan untuk manusia. Dan seumur hidupnya, Yesus itu melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Kita bisa meringkas apa yang dilakukan oleh Yesus. Mengajar, membuat mukjizat. Kalau di Injil, ya terutama di Injil Lukas itu mencolok sekali, mengampuni dosa. Itu hal yang dilakukan oleh Yesus. Dan kalau kita mengikuti kehidupan Yesus, kita akan menemukan hal yang seperti ini. Yesus yang datang untuk melakukan pekerjaan Bapa, mengkhususkan dirinya untuk melakukan pekerjaan Bapa, dan tugas utamanya adalah memberikan keselamatan kepada manusia. Nah, Bapak Ibu, begini, pertanyaan saya ini ya, agak jahat sih. Agak jahat karena saya bertanya tentang apakah Bapak Ibu merasa sudah diselamatkan. Ini pertanyaannya gampang kan? Ini percaya kepada Yesus itu juru selamat, percaya. Pertanyaan lanjutannya, memangnya Bapak Ibu sudah merasa diselamatkan? Sudah. Jawabannya sepanjang malam ini Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan. Tapi mulai dengan kenapa, mengapa, saya dalam keadaan apa? Apa risikonya kalau saya tidak diselamatkan? Lalu berikutnya lagi, kalau aku sudah diselamatkan, mana buktinya? Kalau aku merasa diselamatkan. Bukan di dalam hatiku, tapi di dalam perbuatanku. Itu Bapak Ibu silahkan kita merenung malam ini ya. Pertanyaan yang sederhana. Apakah aku sudah merasa diselamatkan? Memangnya mengapa aku kok merasa diselamatkan? Buktinya apa? Kalau aku memang sudah merasakan mengalami diselamatkan. Terima kasih. Selamat malam. Makasih Pak Seto. Bagus, terima kasih banyak sudah bantu di kesempatan malam hari.